Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Investment Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi jangka pendek dan juga untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, apa kabar Pak? Ya, baik Mas David. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kris, langsung saja kita review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tadi sempat mengalami pelemahan Pak di 6.005, 636. Namun akhirnya di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan begitu cukup signifikan dan semakin kokoh tampaknya dari level support di 6.000. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan IHSG yang tadi sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak Kris? Apakah profit taking sementara kemudian para investor kembali masuk ke pasar saham? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG ya, IHSG kemarin itu mengalami gap up. Nah, karena ada gap kemarin, makanya tadi pagi sempat IHSG diseret turun terlebih dahulu gitu. Tetapi dengan penutupan yang kembali menguat bahkan lebih tinggi daripada hari yang kemarin, maka ini confirm gap yang telah dibikin oleh IHSG adalah runaway gap. Di mana runaway gap itu biasanya konsepnya IHSG cenderung dapat kembali menguat terlebih dahulu tanpa harus menutup area gapnya. Jadi kalau kita lihat memang perkembangannya mungkin di bulan Juni ini IHSG pergerakannya akan cukup positif. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada riak-riak tertentu, Pak Kris, mengingat besok juga perdagangan di akhir pekan, hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Ya, kalau kita lihat memang secara short term, IHSG punya resistance cukup kuat di area 6138. Itu untuk area besok. Resisten 6138 artinya penguatan masih terus berlanjut, dan bagaimana peluang untuk profit taking di perdagangan akhir pekan besok, Pak Kris? Ya, mungkin dengan penutupan yang cukup dikerek cukup signifikan waktu penutupan, ada kemungkinan besok pagi ada koreksi cukup kecil lalu kembali menguat. Nah, mungkin IHSG akan ada reaksi kecil, mungkin ada koreksi-koreksi kecil, tetapi secara kalau kita lihat memang itu koreksi-koreksi masih cukup wajar, di mana kedepannya kemungkinan untuk kembali naik itu ada. Baik, target untuk jangka menengah dengan tren penguatan indeks harga saham gabungan untuk beberapa hari pedagang terakhir, Pak Kris? Oke, di bulan Juni kemungkinan kalau kita lihat ya, target IHSG mungkin bisa balik di area 6180. Dengan medium terms mungkin sampai Agustus September IHSG target saya masih di area 6768. Baru nanti koreksi lagi, dan di akhir tahun target masih sama, area 7.000. Dari pandangan Anda, apa yang mempengaruhi Pak dari skenario pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah disebutkan tadi di Agustus ini kemungkinan ada 67 ke 68, kemudian koreksi kembali, sementara di akhir tahun kemungkinan kembali bisa ditutup di level 7.000-an, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat memang di bulan Juni ini sepertinya dari pemberitaan secara kinerja, laporan-laporan keuangan yang sudah keluar itu sudah lewat ya, laporan-laporan keuangan, lalu dividen-dividen juga sudah lewat. Tetapi mungkin kalau kita lihat secara pergerakan harga saham dan inflow dan harga rupiah juga kembali menguat, harga komoditas juga kembali menguat, lalu perbankan juga kalau kita lihat kenaikan dari sisi kreditnya juga cukup baik. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan dari IHSG sendiri kemungkinan dapat kembali menguat karena sentimen-sentimen negatifnya sudah mulai kurang. Ditambah juga nanti di kuartal kedua juga diprediksi GDP kita keluar dari resesi gitu ya, sudah mulai positif. Jadi itu yang mengakibatkan IHSG dapat cenderung menguat. Tapi penyebaran COVID-19 masih perlu diwaspadai tidak, Pak? Untuk penyebaran pasti, tetapi kita lihat dari perusahaan-perusahaan sendiri tentu sudah belajar dari tahun lalu ya, di mana mereka sudah mulai mengantisipasi pergerakan untuk bekerja secara online, tidak full secara offline. Jadi sehingga memang penyebaran kemungkinan
kemungkinan dapat kembali menguat, tetapi kali ini akan lebih siap dihadapi oleh beberapa perusahaan. Baik, itu pun juga termasuk dengan potensi lockdown di beberapa negara? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi lockdown, untuk itu banyak perusahaan-perusahaan teknologi mulai naik. Di Amerika juga kalau kita lihat, walaupun Amerika terus mengalami perkembangan dari sisi COVID-nya, penyebaran COVID-nya, tetapi dari sisi indeks sendiri terus mengalami penguatan, dan itu didrive oleh saham-saham dari sisi teknologi. Baik, di hold dulu Pak Kris, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore, Pak David. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Henry dari Tangerang Selatan. Baik, sudah ada Pak Kris di sini. Ya, selamat sore juga Pak Kris. Ya, sore Pak Henry. Saya mau tanya besok dan juga buat minggu depan untuk bank-bank big cap. Oke. BBCA, BBRI, dan BMRI. Itu gimana perkembangannya? Terus kemudian tanggal Juni ini kan BBKP ada red issue. Iya. Nah, itu menarik nggak untuk dibeli? Oke. Pak Henry, untuk perbankan big cap sudah ambil posisi atau belum, Pak? Udah ada. Boleh di-share, Pak, mungkin? BBCA di 33.500. Iya. Terus kemudian BBRI di 3.900. Iya. Terus kemudian Mandiri di 6.650. Baik. Itu saja ya, Pak? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Henry di Tangerang Selatan. Ini kebetulan Pak Kris, kita langsung jawab saja. Saya sebenarnya juga tadi setelah ini akan menanyakan untuk saham-saham perbankan big cap yang mengerek dari penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Mewakili dari Pak Henry di Tangerang Selatan, ini bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk saham-saham perbankan big cap untuk perdagangan hari ini, Pak? Untuk jangka pendek, untuk besok, dan juga untuk minggu depan, Pak Kris? Kalau kita lihat ya, dari sisi IHSG sendiri, komposisi sekarang ini memang IHSG masih didrive oleh perbankan. Jadi kalau kita mengatakan kalau IHSG cenderung akan menguat, tentu yang akan mendrive IHSG penguatan itu dari sektor perbankan. Jadi kalau bertanya bahwa big caps bank akan seperti apa di bulan ini atau di minggu ini, ya kecenderungan untuk naik itu masih cukup besar ya. Karena memang sekarang ini IHSG cuma bisa didrive oleh perbankan untuk mengalami penguatan gitu. Jadi itu yang bisa saya sebutkan untuk big caps. Dan kalau berbicara tentang BBKP ya, mungkin ada right issue di bulan Juni ini. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah BBKP ini isunya adalah Bosowa harus terus menjual sahamnya mereka sehingga selesai. Nah, kalau kita lihat memang jarak waktu yang diberikan untuk Bosowa dapat menjual sahamnya mereka itu sampai Agustus. Jadi menurut saya BBKP akan cenderung sideways sampai di Agustus nanti. Oke. Rekomendasi Anda untuk perbankan big cap tadi, Pak Kris, dengan yang sudah ambil posisi seperti Pak Henry di Tangerang Selatan di 33.500, begitu 6.650 untuk Mandiri, BBRI ada di 3.000-an juga ini, Pak. Kalau kita lihat secara jangka pendek kemungkinan besar masih bisa hold ya. Dan seperti view saya kalau mengatakan nanti Agustus sampai ke 6.700, 6.800 itu kemungkinan akan didrive juga oleh perbankan di mana aset mereka rata-rata masih ada sekitar 10% lagi. Oke, jawaban untuk Pak Henry di Tangerang Selatan, ada BPKB, kemudian juga beberapa perbankan big cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Di WhatsApp interaktif juga sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, telah bersama kami, IDX Execution Closing akan segera kembali sesaat lagi.